Yang sama kita hormati adalah Bapak Pembina, Bapak Brigjen Purnawirawan Rajiman Ginting. Kita rombak katanya. Ya, Bapak Rajiman Tarigan. Juga ada orang tua kami di sini, Pak Joli Ginting. Ada juga Bapak Pendeta Sipayung, saya lupa namanya ya. Pak Sipayung, Ibu Profesor Sinulinga, ya Ibu Pak Pendeta Bangun, ya. Pokoknya bapak-bapak semua yang menurut saya udah rahasia juga ini ya. Saudara Nosen Tarigan. Iya. Bapak Ibu, saya perkenalkan. Kok bisa nggak hidup nih? Ya. Susah kalau lansia itu gaptek. Ya. Ya, salah satu ciri lansia itu kita gagap teknologi, termasuk saya. Ya. Saya waktu kemarin saya minta buatkan ke anak saya PowerPoint. Jadi ini mengerjakannya udah setengah bulan yang lalu sejak Pak Joli Ginting bilang, tapi nggak siap-siap sampai tadi mau berangkat nggak siap juga. Dan sampai hari ini juga ternyata ada masalah. Tapi nggak apa-apa. Lansia memang begitu, tapi anak muda nggak boleh begitu. Ya. Lansia belum linglung. Belum, tapi teknologi agak gaptek kok. Baik, kita lanjut sambil dibenahi dan disetel. Saya tadi menyebut dengan Bapak Pendeta yang kami sama-sama mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda. Ya Pak ya, kita sama seperguruan, artinya sama-sama mengajar di perguruan Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda. Dan saya mengajarkan Islamologi, bukan mengajarkan kekristenan. Sungguh pun kalau di kampus saya tidak mengajarkan kekristenan. Saya mengajarkan Katolik, Kristen dengan segala macam denominasinya. Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, Bahai dan seluruh agama-agama yang ada di dunia. Karena memang SK saya dari negara adalah perbandingan agama. Ya. Riset saya doktornya itu meneliti Sumatera Utara. Tepatnya hubungan Muslim Kristen Sumatera Utara, mencari faktor perekat dan faktor pemisah. Jadi kalau saya bertanya, mungkin satu-satunya di Sumatera Utara yang ahli apa penyebab Islam Kristen itu atau Muslim Kristiani itu bisa akrab dan apa pula penyebabnya kita itu bisa punya jarak, kita bisa nggak berkawan. Dan hari ini salah satu yang kehadiran saya hari ini diundang oleh Bapak Pembina dan Panitia, ini salah satu faktor perekat kita sebetulnya. Dan ini sudah terjadi lama sekali, terutama melalui Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda. Dulu ada namanya Profesor Katimin, mungkin tidak pernah juga ceramah kemari, pernah ya. Dan beliau bahasa karonya bagus. Kalau saya bahasa Indonesia aja nggak bagus, apalagi bahasa daerah. Ya. Jadi memang kelemahan saya bahasa, Pak. Jadi kenapa? Saya pernah juga ke Jerman walaupun cuma 1 bulan. Pernah ke Belanda walaupun cuma 2 hari. Pernah juga ke Prancis walaupun cuma 2 malam. Pokoknya jalan-jalan sih, ya. Jalan-jalan sebentar. Baik, di sini tema yang akan kita bahas sungguhnya adalah moderasi beragama, perspektif Islam dan Kristen. Saya Dr. Irwan Saim AB, kalau di sini lahir 16 Oktober 1960. Ayah saya itu Betawi Bugis, artinya bapak ayah saya Betawi, maknya Bugis. Kalau ibu saya, ayahnya orang putih, mamanya Melayu. Jadi kalau orang putih itu katanya darah Batak, ya kita saudara juga dikit-dikit. Saya nggak tahu kalau di Karo orang putih itu menjadi apa, mungkin jadi Tarigan kan. Ya, saya dosen ilmu perbandingan agama di UIN Sumatera Utara sudah sejak tahun 1992.
Jadi udah lebih 30 tahun jadi dosen perbandingan agama. Juga di UIN saya dipercaya sebagai wakil ketua Rumah Moderasi Beragama atau RMB. Jadi ada dibentuk oleh kementerian, saya menjadi wakil ketuanya Profesor Dr. Zainul Fuad. Kemudian saya juga sekretaris Lembaga Penelitian Kerukunan Umat Beragama atau LPKUB Sumatera Utara. Saya juga anggota pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Medan. Saya juga anggota pengurus Badan Pertimbangan Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat Kota Medan. Ya. Jadi ada beberapa yang saya masih aktif. Kemudian bersama Pak Joni Ginting sejak lama kami sudah berkawan dalam arti belajar ya. Saya belajar ke beliau ya dalam tentang kekristenan dengan cara saya diundang selalu dalam diskusi di Moderamin ya Pak ya. Moderamin dari KP itu kemarin terakhir buat podcast tidak salah. Saya nggak tahu apa hasilnya tapi pokoknya ngomong aja deh gitu ya. Dan hari ini juga saya nggak ngerti mau bilang apa tuh. Tapi yang penting cakap aja ya kan, cakap aja di sini. Nanti di tengah jalan Bapak Ibu boleh tunjuk tangan, kita boleh diskusi ya, tidak ada masalah, nggak ada formal-formal nih Pak, Bapak, siap. kita acara ini bukan debat capres cawapres. Bapak mau ke bawah juga Oh boleh. Tapi persoalan itu ini dari mana? Kalau debat capres cawapres nggak boleh dari ya. silakan. Oke, nanti saya akan ke bawah tapi karena apa namanya bahasanya tidak bisa. Seharusnya saya ingin jalan ke sana dari sana kita bisa putar. Oke, tapi baik. Nanti kita sambil jalan saja. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak lah ya. Saya nggak yakin ada yang seusia ibu saya nih. Mungkin kakak dan abang. Nande. Iya, nanti. Iya, kalau ibu nanti. Barangkali kakak-kakak, abang-abang saya karena saya baru 63. Kalau Pak Jen barangkali udah 73. Pak Jen berapa? Hampir 80. Hampir ya. Ya mungkin ada yang sebaya dengan beliau atau ya kalau lebih muda dikit ya Pak. Ada yang sebaya sini Pak. Itu nosen tadi dan Pak. Nosen tadi dan. Pacar lama Bapak ada sini. Ibu tarikan mana? Wah di belakang sekali. Bekas pacar. Bekas pacar. Iya. Sekarang jadi istri Pak. Iya. Satu aja nggak habis Pak. Habis. Baik Bapak Ibu, kita mulai kayak kuliah dulu. Jadi kalau pengertian moderasi beragama itu cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama. Jadi kita beragama kita ini ada yang tadi kalau istilah kita itu supaya iman kita tidak mati, itu kan harus teraplikasi dalam perbuatan. Dan dalam perbuatan itu dalam kaitannya hidup bersama, itu gini. Caranya mengejawantahkan atau merealisasikan esensi ajaran agama kita. Kita setiap agama ini punya ajaran yang esensial atau inti. Tadi sudah disebutkan kalau kita dalam Kristen mungkin ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Tapi kasih itu menjadi kata kunci utama dalam kekristenan. Bapak tahu juga ya, iman, pengharapan dan kasih ya. Diajari Pak Jon. Amin. Ya. Saya diajari Pak Jon dan Pak Pendeta, diajari itu. Jadi kasih. Saya yang ngajari Pak Jon yang saya ajari. Oh, berarti yang dulu Pak ya? Iya, saya. Oke. Nah, kemudian apa itu atau bagaimana? Esensinya adalah melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Pokoknya kemanusiaan, kemaslahatan umum. Nah, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai kesepakatan bersama. Berimbang dan mentaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai kesepakatan bersama. Nah, sepertinya kalau inilah rumus moderasi beragama itu,
kayaknya kalau kekristenan itu saya yakin nggak ada masalah nih. Saya yakin nggak ada masalah. Ya, karena memang masalah moderasi beragama ini itu ya, tapi ini jangan dibawa keluar, nanti marah orang sana. Gara-gara orang Islamnya itu. Jadi orang Islam penyebabnya itu. Ya, tahun 2000, ya sebelum 2020, 2019, 2018, 2017 itu muncul persoalan-persoalan yang serius dalam keberagamaan yang tentunya dalam tanda petik itu atas nama orang Islam. Tapi apa boleh buat lah, karena kita sama di sini, orang Kristen, orang Hindu, Buddha ikut-ikut juga lah, ya kan, ikut diatur oleh negara kita. Tadinya gara-gara orang Islam. Apa itu fenomenanya? Ada 3 itu. Pertama itu sikap beragama yang sebelum tahun 2020-an itu, 20 itu eksklusif. Eksklusif ini adalah sikap yang kayaknya kita kurang senang kalau dengan orang yang berbeda dengan kita. Jadi kalau ada dalam hati kita nggak senang atau kurang sur dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, itu namanya eksklusif. Nggak senang, nggak sur dan berbeda dengan kita, Pak. Iya. Kalau bahasa karonya, gila ateku. Gila itu bukan pesol, Pak. Gila bahasa karo artinya nggak senang. Nggak sur. Ya. Nanti kalau Bapak dengar gila kali aku lihat Bapak itu, maksudnya nggak senang, bukan Bapak itu pesong. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua, yang pertama eksklusif, yang kedua itu apa namanya? Selalu beragama itu menampilkan sikap kekerasan, demonstrasi. Kalau ada organisasi Islam tertentu yang sekarang dibubarkan, bulan Ramadan ada orang jual minuman atau warung di Berangus. Pokoknya tindakan keberagamaan sebagai aplikasi imannya itu dalam bentuk kekerasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya narasi-narasi. Sebetulnya kita ini di Indonesia ini belakangan ini keberagamaan kita makin nomor 1. Ya, nomor 1 tapi bukan 01 maksudnya ya. Nomor 1 kita paling bagus semangat keberagaman kita di belakang-belakangan ini. Tapi semangat keberagaman itu tidak diiringi dengan kecintaan kita pada negara dan bangsa. Yang ketiga, kalau dicontohkan kawan-kawan di sana itu, karena kebetulan orang Islam itu selalu orientasinya Arab. Islam tapi juga Arab. Ya, orang Kristen nggak ketara sih, tapi dalam riset saya ada juga. Kristen tapi orientasinya Eropa Barat, ada juga. Katolik, ada berapa orang Katolik di sini? Coba yang Katolik yang katakan, lumayan. Aduh, alhamdulillah. Hirobil alamin. Haleluya. Haleluya itu dalam bahasa Arabnya Allahul Mulia. Allahul Mulia itu Allah, itu Tuhan. Al-Mulia itu maha tinggi. Jadi haleluya kalau diterjemahkan ada namanya psikologi atau apa namanya? Tuhan. Itu artinya Tuhan yang maha tinggi. Allahul Mulia. Ini mirip-mirip juga ya. Amin. Anies Baswedan. Ya. Bukan. Amin pada katanya iman, dan iman juga aman. Jadi orang yang beriman itu hatinya aman, tadi sudah dijelaskan. Makin kuat iman kita, semestinya kita makin aman bagi kita. Seharusnya begitu. Makin kuat iman kita dan iman orang lain, itu kita makin aman karena sifat orang lain. Kalau dalam Islam itu keamanan itu ada 3. Dan ucapan kita dan perbuatan kita. Satu lagi apa? Pikiran. Mungkin lah. Perbuatan, ucapan, tingkah laku. Ya tingkah laku. Pokoknya orang lain aman dengan sikap kita, itu iman yang pakai. Dan sejalan dengan teologi Kristen tadi ya. Jangan kita undang orang itu ketakutan dengan kita ya. Betul.